Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Yesus ataukah Muhammad. Setelah kami berikan jawaban bahwa kitab Ulangan pasal 34 ayat 10 itulah yang menjadi penguat bahwa nabi yang dijanjikan di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 15 dan ayat 18 sampai 22 itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya sang murtadin yang gemar memfitnah Islam akan bertanya, selain kitab Ulangan pasal 18 ayat 18 dan 34 ayat 10 tersebut, apakah masih ada nubuatan untuk Nabi Muhammad di dalam Bible, baik di dalam Taurat, kitab para nabi, maupun di dalam Injil. Atas pertanyaan yang seperti ini, maka kami menjawab, ada. Namun yang perlu diketahui bahwa semua nubuat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut tidak ada yang menyebut dengan tegas nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana halnya nubuat untuk Nabi Isa atau Yesus alaihissalam pun tidak ada yang menegaskan dengan nama Yesus atau Isa alaihissalam, melainkan semuanya diterangkan dengan sandi atau ciri-cirinya atau dengan isyarat. Namun meskipun tidak diterangkan dengan nama terangnya, bagi orang-orang yang jujur pasti akan menerimanya, bahwa nubuat ini adalah untuk Rasulullah Isa alaihissalam dan nubuat yang ini adalah untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satunya adalah nubuat yang tersebut di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 3 yang berbunyi, inilah berkat yang diberikan Musa hamba Allah itu kepada orang Israel sebelum dia mati. Berkatalah dia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua umat yang kudus di dalam tangannya lah, di dalam tanganmu lah mereka. Pada kakimu lah mereka duduk menangkap sesuatu dari firman-Mu. Ayat ini memberikan isyarat bahwa Tuhan memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Tursina, dan di masa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam, Allah menurunkan wahyunya di Gunung Seir. Lalu Allah nampak bersinar dari pegunungan Paran yang terletak di tanah Arab, yakni di daerah Mekah. Untuk meyakinkan bahwa pegunungan Paran itu terletak di Mekah, kita dapat melihat
di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Maka tinggallah dia, yaitu Ismail, di padang gurun Paran, dan ibunya, yaitu Hajar, mengambil seorang istri baginya dari Mesir. Jamaah yang dimuliakan Allah, pengertian kalimat Tuhan tampak bersinar dari pegunungan Paran adalah wahyu Allah diturunkan di pegunungan Paran. Paran ini adalah daerah atau tempat kediaman Nabi Ismail alaihissalam yang menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas bukan bahwa nubuat yang ada di dalam kitab Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai 3 itu merupakan nubuat akan datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini diperkuat lagi dengan kalimat di tengah-tengah puluhan ribu orang yang kudus, yang mempunyai arti sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan terus meningkat mencapai puluhan ribu dengan memiliki jiwa yang suci. Nah, selanjutnya kalimat yang berbunyi di sebelah kanannya tampak api yang menyala, yang menunjukkan bahwa di tangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lah terdapat syariat atau hukum yang tegas dan tidak pernah berubah. Nah, dalam Bible bahasa Belanda, kalimat ini bermakna undang-undang yang berapi-api. Jadi jelaslah bahwa kitab Ulangan pasal 33 ayat 1 sampai 3 tersebut merupakan nubuat akan datangnya seorang nabi dari wilayah pegunungan Paran, wilayah yang didiami oleh Nabi Ismail alaihissalam dan ibunya, dan wilayah itu adalah kota Mekah sekarang, dan di wilayah itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah. Jadi para murtadin, kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada nubuat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Bible, semuanya adalah nubuat untuk Yesus, maka itu adalah satu kesalahan besar, dan itu menunjukkan bahwa Anda tidak memahami dengan kitab yang Anda yakini sebagai kitab suci, bahwa sebenarnya Anda para murtadin belum memahami apa yang ada di dalam Bible tersebut, di mana di dalamnya sudah jelas nubuat akan datangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah disampaikan oleh Allah melalui lisan yang mulia Nabi Musa alaihissalam. Karena itu tidak ada pilihan lain kecuali hanya dengan mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang Allah telah janjikan melalui lisan Nabi Musa alaihissalam, adalah satu-satunya jalan yang akan menyelamatkan kita di dunia hingga di akhirat nanti. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la yasma'u bi rajulan min hadhil ummah yahudiyan aw nasraniyan summa la yu'minu bi illa dakhalan nar." Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggaman tangan kekuasaannya, tidaklah seorang dari umat ini mendengar akan namaku, apakah dia seorang Yahudi ataukah dia seorang Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, pastilah akan dimasukkan ke dalam neraka. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman dan Islam kita, dan dengan rahmatnya insya Allah kita akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah,
dan dengan rahmatnya pula insyaallah kita pun akan menempati surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.